Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Ramadan dengan NPM C10190201. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi retribusi pelayanan pasar guna peningkatan PAD di Kabupaten Tulungagung. Yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu disebabkan oleh adanya pelayanan atau fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa kios, los, dan halaman pelataran yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang mengakibatkan penerimaan retribusi belum optimal. Pertama yaitu pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar hukum negara Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Selanjutnya itu ada pajak dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Pajak daerah sendiri adalah kontribusi wajib yang terutang kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan untuk retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 1 berikut ini. Tabel 1 yaitu realisasi pendapatan PAD Kabupaten Tulungagung tahun 2010 sampai dengan 2014. Bisa kita lihat selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2010, target realisasi selalu mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya potensi sumber pendapatan yang masih belum digali secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa sumber pendapatan daerah yang potensinya cukup banyak, diantaranya adalah melalui retribusi pelayanan pasar. Jumlah pasar yang ada di Tulungagung sendiri berjumlah 34 buah pasar, dengan 4 diantaranya berada di Kecamatan Tulungagung yang dikelola oleh unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung. Berikut ini kita lihat disajikan potensi berupa jumlah kios, los, dan darurat di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung dalam tabel 2. Berdasarkan tabel nomor 2, dapat kita lihat bahwa masih ada potensi yang dapat dioptimalkan untuk bisa menambah penerimaan retribusi pelayanan pasar. Selanjutnya itu ada kajian pustaka. Yang pertama, optimalisasi. Optimalisasi sendiri adalah, penelitian ini adalah terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Jadi optimalisasi adalah cara untuk menjadikan paling tinggi dan paling baik. Selanjutnya ada retribusi daerah. Pemerintah daerah melakukan pemungutan atas pelayanan atau izin yang diberikan kepada orang pribadi dan atau badan yang disebut dengan retribusi daerah. Selanjutnya yang menjadi objek retribusi oleh Kurniawan dan Purwanto menyatakan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo menjelaskan yang menjadi objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selanjutnya yaitu ada retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan kepada pedagang yang memanfaatkan toko, kios, dan los di dalam maupun di luar pasar dengan radius 200 meter yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya itu adalah optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah menurut Sutedi diantaranya adalah memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menekankan biaya pungutan.
meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kasus. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian kasus yang dijelaskan dalam Creswell adalah berupa pembuatan deskripsi detail tentang kasus dan latarnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan dengan menggunakan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis potensi dan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasannya. Pertama, proses dan prosedur pemungutan retribusi pasar. A. Penghimpunan data, objek, dan subjek retribusi. Penghimpunan data ini merupakan proses pendataan ulang terhadap jumlah objek dan subjek retribusi yang ada. Yang kedua yaitu penentuan besarnya tarif. Data berupa objek dan subjek retribusi yang telah dilakukan pendataan akan ditentukan besarnya retribusi terutang berdasarkan perda yang berlaku di Kabupaten Tulung Agung itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada penagihan. Berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pelayanan pasar. Penagihan dilakukan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan surat teguran atau peringatan dan wajib melunasi maksimal 7 hari sejak adanya surat teguran diterbitkan. Yang D yaitu pengawasan dan penyetoran. Pengawasan merupakan proses terakhir dalam serangkaian kegiatan pemungutan. Penyetoran retribusi di UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu penyetoran ke bendahara UPTD dan selanjutnya ke bendahara Dispenda yang akan disetor ke kas daerah. Penyetoran dilakukan menggunakan media STR, yaitu surat tanda setoran retribusi. Proses pengawasan penyetoran yang dilakukan di Dispenda hanya sebatas pemantauan dari potensi yang ada di masing-masing pasar setiap UPTD pasar. Selanjutnya ada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung. Yang pertama, proses pengajuan hak penempatan pedagang yang ingin memanfaatkan pelayanan dan fasilitas berupa kios, los, dan darurat diharuskan untuk mengajukan hak penempatannya terlebih dahulu. Yang kedua, pemungutan retribusi pasar. Pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pemungut yang terdapat di masing-masing UPTD pasar. Pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut di UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung ada yang menggunakan karcis dan SKRD. Untuk karcis yaitu per hari dan untuk SKRD yaitu per bulan. Selanjutnya penagihan retribusi. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut apabila pedagang tidak mau membayar retribusi terutangnya. Pedagang yang ketahuan berjualan tetapi tidak membayar retribusi, keesokan harinya akan ditagih dengan besar pungutan 2 kali lebih besar dari yang seharusnya. Yang selanjutnya ada penyetoran retribusi. Dari seluruh pasar yang dikelola UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung, hasil pungutan tiap pasar yang telah terkumpul kemudian akan direkap oleh bendahara penerimaan pembantu PTD Kecamatan Tulung Agung. Setelah itu akan disetorkan ke Dispenda dengan media STR. STR ini menunjukkan jumlah lembar karcis yang laku dan juga uang yang terkumpul. Selanjutnya ada analisis potensi penerimaan pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan. Potensi tersebut adalah kios, los, dan darurat yang belum aktif. Pembayaran yang dilakukan oleh pedagang yang tidak masuk ke kas daerah. Berikut disajikan perhitungan apabila seluruh potensi kios, los, dan darurat yang ada dapat dioptimalkan oleh pemerintah.
Tabel 3 yaitu rekapitulasi potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung. Kita lihat berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2.450 unit kios, los, dan darurat yang ada di UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung sudah aktif atau memberikan pemasukan berupa retribusi. Sedangkan sebanyak 833 kios, los, dan daruratnya belum aktif. Jika seluruhnya aktif, total penerimaan retribusi per tahun yang dapat diterima dari pemampatan kios, los, dan darurat apabila semuanya dapat terpakai adalah sebesar 1,4 miliar sekian. Yang selanjutnya ada tabel 4, yaitu total potensi keamanan dan listrik yang dibayarkan oleh kios di Pasar UPTD Kecamatan Tulung Agung. Tabel 4 di atas menjelaskan tentang potensi biaya tambahan atas pembayaran keamanan dan listrik yang dikeluarkan oleh pedagang, khususnya yang menggunakan fasilitas tempat berupa kios. Pembayaran ini dibayarkan oleh pedagang akan tetapi tidak masuk ke kas daerah. Apabila seluruh kios yang ada di UPTD Pasar Kecamatan Tulung Agung melakukan pembayaran yang sama, maka akan diperoleh yaitu sebesar 173.880.000 potensi penerimaan yang hilang. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulung Agung telah melakukan beberapa upaya yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor retribusi pelayanan pasar. Upaya diintensifikasi yang telah dilakukan diantaranya adalah pemantauan objek dan subjek retribusi pasar seperti kios, los, dan darurat yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, melakukan renovasi dan revitalisasi pasar, mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki pasar melalui acara tahunan seperti festival pasar tradisional. Selanjutnya menegakkan aturan berupa menertibkan para pedagang yang bandel dengan cara mencabut hak penempatannya. Adapun saran yang diberikan yaitu Dispenda harus tetap konsisten untuk melaksanakan upaya pengoptimalan yang telah dilakukan, melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang ada di pasar agar menjadikan image pasar yang lebih baik. Dan juga pemerintah Kabupaten Tulung Agung perlu untuk menyempurnakan perda yang ada agar potensi-potensi seperti pengeluaran yang mampu dibayarkan oleh pedagang ini dapat dioptimalkan dan tidak masuk ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.